Halo teman-teman, dunia saat ini masih sering diwarnai konflik, kekerasan, dan peperangan. Kita sering mendengar tentang aksi terorisme, konflik antar negara, dan juga konflik yang melibatkan perbedaan agama. Salah satu konflik yang sering menjadi perhatian dunia adalah konflik antara Israel dan Palestina, yang juga melibatkan berbagai negara besar, contohnya seperti Amerika Serikat. Situasi seperti ini sering membuat dunia terasa semakin penuh ketegangan dan kebencian. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana iman Kristen memandang konflik dan kekerasan yang terjadi di dunia? Apakah orang Kristen harus memihak salah satu pihak, atau justru ada sikap lain yang diajarkan oleh iman Kristen? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan terorisme dan konflik global? Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat, biasanya untuk mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu. Serangan teror sering menargetkan masyarakat sipil agar menimbulkan dampak psikologis yang besar. Sedangkan konflik global adalah konflik yang melibatkan banyak negara atau memiliki dampak internasional. Konflik ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan politik, perebutan wilayah, dan perbedaan agama atau ideologi. Namun, yang sering menjadi masalah adalah ketika agama dipakai untuk membenarkan kekerasan. Padahal, pada dasarnya, tidak ada agama yang mengajarkan kebencian atau kekerasan terhadap sesama manusia. Salah satu contoh konflik yang sering dibahas di dunia adalah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan sangat kompleks. Masalahnya melibatkan sejarah, wilayah, politik, dan identitas bangsa. Selain itu, konflik ini juga sering dipengaruhi oleh negara besar seperti Amerika Serikat yang memiliki peran dalam dinamika politik internasional. Namun, penting untuk diingat dalam pembahasan ini kita tidak sedang menentukan siapa yang benar atau salah secara politik. Kita mencoba melihat konflik ini dari sudut pandang iman Kristen dan nilai kemanusiaan. Lalu, dalam iman Kristen, bagaimana seharusnya kita memandang kekerasan dan konflik? Alkitab mengajarkan bahwa manusia dipanggil untuk hidup dalam kasih dan perdamaian. Salah satu ajaran terkenal dari Yesus Kristus terdapat dalam Injil Matius 5 ayat 9 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang membawa damai memiliki peran penting dalam pandangan iman Kristen. Selain itu, dalam Injil Matius 5 ayat 44, Yesus juga mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ajaran ini sangat berbeda dengan logika dunia yang sering membalas kebencian dengan kebencian. Dari pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa iman Kristen mengajarkan kalau kekerasan bukan solusi, kebencian tidak menyelesaikan masalah, dan kasih serta pengampunan menjadi jalan yang diajarkan oleh Yesus. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh orang Kristen di tengah dunia yang penuh konflik ini? Ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan. Misalnya, 1. Tidak mudah terprovokasi oleh berita atau propaganda. 2. Tidak menyebarkan kebencian di media sosial. 3. Menghargai perbedaan agama dan budaya. Lalu yang keempat, mendoakan perdamaian bagi dunia. Dengan kata lain, orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan memperkeruh konflik. Terorisme dan konflik global adalah tantangan besar bagi dunia saat ini. Terkadang, agama disalahgunakan untuk kepentingan politik ataupun kekuasaan. Namun dalam iman Kristen, kita diajarkan untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan perdamaian. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh konflik ini. Karena perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemimpin dunia,
tetapi juga tanggung jawab setiap manusia. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana iman Kristen menyikapi konflik dunia.